pada kali ini kita akan mengenal sosok perjuangan dan kontribusi, ya, pelajaran-pelajaran hidup dari seorang laki-laki yang agung di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya ya, ada manusia selain Adam, sekiranya ini ya, selain Adam dan para nabi atau rasul, ya, ada manusia yang lahir di surga, tumbuh dan besar di dalam surga, lalu mereka didatangkan ke bumi untuk menjadi hiasan dan cahaya bumi ini, maka kata sebagian ulama, orang itu adalah Ammar putra Yasir, yaitu Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena ibundanya Sumayyah, ayahnya Yasir, ya, dan Ammar sendiri adalah bagian dari penduduk ahli surga, ya. Karena keluarga Ammar bin Yasir ini dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya beri kabar gembira kepada keluarga Yasir bahwa Allah telah menjanjikan surga untuk mereka. Sumayyah, ibunda Ammar, adalah wanita yang pertama dalam Islam gugur atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, beserta ayahnya yaitu Yasir. Ini sepasang suami istri yang luar biasa, yang mengorbankan jiwa dan raganya, ya, ditebus, mereka menebus nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mati, ya, berkalang tanah, tetapi mereka tidak akan menyerahkan kehormatan dan harga dirinya kepada orang-orang musyrik Makkah dengan murtad dari ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sosok keluarga penduduk ahli surga. Ammar bin Yasir adalah sosok seorang putra yang mengikuti jejak kedua orang tuanya, yang bersyahadat menjadi orang salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun, ya, dalam sejarah agama Islam ini, dalam perjuangan umat Rasulullah SAW ini dalam rangka menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Ammar bin Yasir, sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah, adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Demikian pula kedua orang tuanya, Yasir dan Sumayyah, di mana mereka, ya, ini di Mekah kisahnya sangat mengharu biru, sangat masyhur, ya. Kedua orang tua Ammar wafat sebagai syahid akibat siksaan dari para pemuka Quraisy Mekah. Ammar bin Yasir setelah mengalami berbagai macam penyiksaan, intimidasi di Mekah, beliau akhirnya hijrah ke Madinah bersama baginda Rasulullah SAW. Dan di Madinah itulah, setelah hijrah itulah beliau mengikuti semua peperangan yang dijalani bersama kekasih hatinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perjalanan karir, ya, keislaman seorang Ammar bin Yasir ini dicatat dalam sejarah. Beliau adalah orang yang senantiasa memegang teguh ajaran kebenaran, sehingga ketika terjadi fitnah di masa kepemimpinan khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berada di pihak Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah, dan beliau mati syahid, gugur di perang Siffin pada tahun, ya, 37 Hijriyah, ya, 37 Hijriyah beliau wafat dalam usia berapa? Subhanallah, ya,
saudara sahabat muda, sahabat dengan ajaran rahmati Allah, beliau wafat pada tahun 37 Hijriah. Ya. Dan di perang Siffin itu Nabi SAW sudah memprediksi. Ya, Nabi pernah menyampaikan satu kalimat kepada sahabatnya yang tercinta, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Engkau nanti akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak, kelompok yang melakukan bughat terhadap khalifah yang sah. Siapa dan kapan? Itu ternyata dibuktikan hadis Rasulullah SAW itu dalam sejarah terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wardahu. Artinya apa? Pasukan kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian salah satu anggota pasukan yang menentang itu ya berhasil membunuh sahabat Ammar bin Yasir, maka pasukan penentang itu diberikan stempel atau cap dari Rasulullah sebagai kelompok yang memberontak, kelompok yang menentang. Nah, tetapi pemberontakan di sini tidak menyebabkan mereka itu kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi mereka bukan karena mereka itu kafir, bukan karena mereka itu ingkar keluar dari agama Allah, tapi hanya karena perbedaan politik. Dan dalam hukum Islam, bughat itu memang setelah dilakukan perundingan, dilakukan negosiasi, dilakukan persuasi, pendekatan-pendekatan, mereka tetap tidak mau menerima nasihat dan tidak mau rekonsiliasi, maka konsekuensinya tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu wilayah. Maka salah satu yang memberontak itu harus diperangi. Tapi perang di situ bukan untuk ya seperti umat Islam jihad, qital, ya, memerangi kaum musyrikin dan kaum kufar yang mereka itu menindas, mereka melakukan agresi, mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan menentang agama Islam ini ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Ya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله عزيز ذو انتقام. Bagaimana dalam surah Al-Hajj ya, izin berjihad dikeluarkan oleh Allah, izin berperang untuk berjihad melawan orang-orang kafir itu dikeluarkan, diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka umat Islam ini dibunuh, dibantai. Sehingga syariat jihad itu melawan orang kafir itu adalah untuk mempertahankan diri dan untuk menghentikan pembantaian dan sifat buruk mereka yang selalu mengagresi umat Islam. Nah, kalau perang kepada kelompok bughat, pemberontak, itu tidak seperti perang jihad secara syar'i, seperti halnya melawan kaum musyrikin atau kaum kafirin yang berbuat zalim kepada umat Islam. Tetapi perang dalam pengertian khusus ini melawan kaum bughat itu adalah untuk menertibkan, untuk melakukan tindakan untuk menyelamatkan negara supaya ya tercipta stabilitas politik, dan itu tidak boleh melampaui batas. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat,
wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Lakukan islah dulu, perdamaian dulu, negosiasi dulu, ya, persuasi, ajak kepada islah untuk memperbaiki diri. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Ya, jika salah satu dari kelompok itu melakukan bughat, melawan yang lain, ya, mengagresi. Jadi ini netral. Ayat ini tidak mengatakan oh ini salah satu, ini yang benar, ini satu yang bughat, tidak. Semua pihak harus menahan diri, dua belah pihak ini harus menahan diri. Jika salah satunya mereka berbuat zalim, fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra, salah satunya berbuat zalim kepada pihak lain, ini siapa saja, bisa pemerintahnya, bisa oposisinya, ya, salah satunya berbuat zalim, ya, mereka berbuat aniaya kepada kelompok lain. Nah, kalau itu terjadi, fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah, ya, kelompok yang telah berbuat makar, yang berbuat zalim, berbuat al-baghyu kepada kelompok yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Hatta tafi'a ila, tapi ada batasnya, sampai mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perang sampai bumi hangus, perang sampai menghancurkan, ya. Tapi itu perangnya besar kalau mereka sudah, ya, menyatakan diri, oke, kita berhenti, kita berdamai, kita bertaubat, ya, akan mengakui saudara. Nah, misalnya begitu, udah berhenti. Jadi perang itu bukan perang mati-matian, ya, perang habis-habisan, bukan. Tidak seperti perang jihad kepada kaum musyrikin dan kaum kafirin yang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari negerinya. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi jihad dengan qitalul bughat itu ada perbedaannya. Ini substansi sekali. Sebab itu jangan kita mengklaim oh ini bughat, ini bughat, ini bughat harus diperangi, ya, lalu melanggar hak asasi manusia. Enggak seperti itu. Dalam pelaksanaan menegakkan hukum, penertiban masyarakat, penertiban sistem dan stabilitas demi stabilitas sosial dan politik, itu harus tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia. Sahabat muda, sahabat Godol yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana? Di sini Rasulullah SAW, ya, kembali kepada sosok Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ya, beliau mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah. Sabran ala Yasir, ya, bersabarlah kalian, wahai keluarga Ammar, ya, wahai keluarga Yasir. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sungguhnya tempat kalian adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah ini bukan hanya pura-pura atau memberikan hiburan saja, tapi sungguh-sungguh mengatakan suatu kenyataan, ya, yang beliau ketahui. Bagaimana perjuangan ibunya, bagaimana perjuangan ayahnya yang gugur syahid, mati akibat penindasan kaum musyrikin Quraisy, dan bagaimana perjuangan Ammar bin Yasir itu sendiri, bagaimana kekuatan tekad dan imannya serta amal salehnya, sehingga Ammar bin Yasir diberikan kabar gembira. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Nabi menyebut keluarga, artinya bapak, ya, ibu, anak, semuanya masuk surga. Masya Allah, ini jarang loh, satu keluarga yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya SAW, seperti halnya keluarga Yasir. Allahu Akbar walillahilhamd. Bapak Ibu, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, ayah Ammar, Yasir bin Amir namanya, itu berasal dari negeri Yaman. Beliau meninggalkan negerinya, kampung halamannya, untuk mencari salah satu saudaranya, ya, di Makkah. Kemudian beliau ini mencari saudaranya di Makkah, ya,
Dan kemudian Yasir bin Amir ini lalu betah tinggal di Mekkah dan berhasil mengikat janji atau perjanjian dengan Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Subhanallah. Ya, Abu Hudzaifah lalu menikahkan Yasir bin Amir itu ya dengan seorang budak wanitanya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Dari pernikahan yang baik ini, dua orang tua, dua ayah, ya, ibu, satu pasangan ayah ibu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, maka dari pernikahan mereka yang berkah, Allah memberinya rezeki seorang putra bernama Ammar. Keislaman mereka ini tergolong keislaman keluarga yang pertama. Ini borongan, jadi sekeluarga langsung masuk Islam. Subhanallah. Kalau yang lain-lain itu ya apa ya istilahnya itu kan ada istilah kalau dagang itu ada borongan, ada satuan. Nah, kalau yang lain itu satu-satu masuk Islamnya, anaknya sendiri, bapaknya sendiri, ada saudaranya sendiri. Ya nggak satu keluarga, tapi keluarga Yasir bin Amir, Sumayyah binti Khayyat, dan putranya Ammar bin Yasir, tiga-tiganya masuk Islam. Satu keluarga, satu borongan. Nah itu bukan satuan nih masuk Islamnya nih. Subhanallah. Sehingga Nabi wajar mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian dijanjikan oleh Allah adalah surga, Jannatun Na'im, insya Allah. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah, beliau ini sekeluarga mendapatkan siksaan dan penindasan dari orang-orang Quraisy. Ya, begitu terkenal kisah beliau ya dengan ayah dan ibunya. Lalu kemudian sampai Ammar bin Yasir ini bahkan dipaksa untuk ya murtad. Ya, ada satu kisah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Ya itu. Nah, jadi ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan satu kalimat yang menjadi indikator, oh ini dia sudah murtad, keluar, pokoknya nggak suka dengan agama Muhammad, ya beliau ingin sudah tidak tahan lagi melihat ayahnya dibunuh, melihat dengan mata kepala sendiri ibunya dibunuh, ya ditusuk dengan tombak dubur ibunya itu kubulnya, alat kemaluan ibunya itu ditusuk sampai sampai tembus ya. Nauzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah. Beliau udah nggak kuat lagi. Beliau dipaksa lagi ini anaknya ini untuk murtad dari agama Islam. Maka diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang dapat dianggap bahwa dia ini telah keluar dari Islam. Maka beliau dengan berat hati, dengan menangis sambil menahan marah dalam hatinya, terpaksa mengucapkan satu kata sederhana, ya. Tapi beliau kemudian selamat dari penyiksaan itu dan beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku akan selamat? Aku telah mengucapkan kata-kata yang membuat senang hati pemuka Quraisy sehingga aku dibebaskan dari siksaan ini. Bagaimana aku ini? Apakah aku murtad ya Rasulullah? Padahal aku tetap mencintai agama Islam ini. Aku tetap mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah menyebut langsung dalam ayat itu bahwa hati Ammar bin Yasir adalah hati yang tenang dan tentram menerima iman. Ya, hatinya tenang dengan iman, hatinya tentram, damai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang luar biasa, sehingga Ammar bin Yasir pun tetap dianggap sebagai seorang mukmin oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah taala, ya, ini ujian-ujian bagi orang yang beriman. Ini apa pelajarannya bagi kita? Ya, bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada,
ujian dalam keimanan itu adalah suatu yang pasti. Ya, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji imannya oleh Allah? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah telah bersumpah, sungguh kami telah memfitnah, telah menguji orang-orang sebelum kalian ini. Ya, supaya apa? Supaya bisa dipilah mana yang betul-betul beriman, yang jujur dalam imannya, dan mana mereka yang dusta dalam keimanannya. Nauzubillah min zalik. Itu surat Al-Ankabut ayat 2. Ya. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam surat Ali Imran 142. Di ayat yang lain ini surat Ali Imran 142 dikatakan apa? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar itu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi Allah akan lihat dulu, uji dulu mana yang betul-betul berjuang, berjihad di dalam agama Allah ini, dan mana yang betul-betul bersabar. Nah, itu ya. Subhanallah. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, ini adalah ujian keimanan, ya. Jadi setiap kita pasti akan merasakan itu. Sebagaimana keluarga Yasir, ya, mereka dengan ujian-ujian keimanan itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah taala, Ammar bin Yasir ini dalam masa Islam, bukan hanya di zaman Rasulullah tapi juga di zaman Khulafaur Rasyidin, beliau mendapatkan kepercayaan luar biasa dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, dari Khalifah Umar Ibnul Khattab, sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, sebab kedudukan Ammar ini disebutkan langsung, sahabat semua dengar itu. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Siapa yang memusuhi Ammar, niscaya Allah memusuhinya. Dan siapa yang membuat Ammar marah, maka Allah akan marah kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, ya, sumber dari sahabat Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ya, nah ini. Jadi sahabat muda, sahabat kalau dirahmati Allah, ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi, ya, Sayyidina Ali mengubah syair yang kemudian beliau dendangkan dan diikuti oleh orang-orang yang bekerja bersamanya. Ya, tidak sama orang yang memakmurkan masjid, dia bekerja sambil duduk dan berdiri, tidaklah sama dengan orang yang menghindari debu di sana. Maka Ammar bekerja dengan giat. Beliau pun, ya, bekerja luar biasa untuk membangun bersama-sama Rasulullah SAW. Berdebu, ya, kotor pakaiannya, ya. Kemudian Ammar itu senantiasa bersama Rasulullah dan para sahabat untuk membangun istana di surga. Dengan cara apa? Dengan cara ikut membangun Masjid Nabawi, ikut membangun masjid di bumi, maka Allah akan bangunkan untuk kita, ya, istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, sahabat golden age yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah wafat, ya, Ammar bin Yasir ini terus, ya, dalam perjuangan keimanannya, perjuangan keislaman tidak pernah padam, selalu berada di barisan terdepan sebagai prajurit yang gagah berani. Ya, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ya, radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin, melihat Ammar bin Yasir, ya, dan mempercayai beliau dan menugaskan Ammar untuk menjadi gubernur di Kufah. Ya,
Sedangkan Abdullah bin Mas'ud diangkat sebagai pejabat Baitul Mal dan menterinya siapa? Menteri gubernur Kufah, yaitu Ammar bin Yasir. Lalu Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada penduduk Kufah memberikan kabar gembira dengan kedatangan gubernur baru yang bernama Ammar bin Yasir. Amma ba'du, tulis Khalifah Umar bin Khattab, aku kirimkan kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Abdullah bin Mas'ud sebagai bendahara dan perdana menterinya. Mereka adalah orang-orang pilihan di antara sahabat Rasulullah SAW dan termasuk pahlawan-pahlawan Badar. Ammar lalu menjalankan roda pemerintahannya ini dengan keikhlasan dan kezuhudan yang luar biasa. Ya, beliau tidak pernah tamak terhadap dunia. Ya, beliau tidak pernah berlaku sombong dan zalim kepada rakyat, melainkan sifat tawadu, sifat wara dan zuhud selalu menghiasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ammar bin Yasir terhadap penduduk Kufah. Sahabat muda, sahabat yang di Golden Age rahmati Allah, ada seorang warga Kufah, ya, warga Kufah bernama siapa? Ibnu Abi Hudzail. Ibnu Abi Hudzail. Dia bilang begini, aku melihat Ammar bin Yasir ketika dia menjabat sebagai gubernur Kufah, dia beli sayuran di pasar. Subhanallah. Ketika saat itu gambaran penguasa, pemimpin itu didominasi oleh gambaran bagaimana penguasa Persia dan Romawi yang sombong, yang congkak, yang angkuh, yang korup, yang berbuat zalim, ya, selalu ingin dilayani, ya. Tetapi kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang jauh dari korupsi, kepemimpinan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Itulah contoh kepemimpinan seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini Ammar bin Yasir ketika jadi gubernur Kufah, ya sahabat muda, itu beliau beli sendiri di pasar. Dan dia ikat dengan tali dan dia panggul sendiri, ya, di atas punggungnya untuk dibawa ke rumah. Coba bayangkan, ya, nggak manggil staf, ya, nggak manggil media, ya, nggak nyari tukang angkut, ya, apalagi nggak nyari gelandangan, ya, untuk dianggap bekerja. Enggak. Nah, ini Ammar bin Yasir, seorang contoh gubernur yang dipercaya oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada kisah lagi, salah seorang penduduk Kufah berkata kepada beliau, wahai orang yang telinganya putus. Ini maksudnya apa? Ingin menghina Ammar bin Yasir, ya, karena telinga Ammar bin Yasir itu, ya, memang terputus, ya, ketika beliau bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, mengikuti perang Yamamah melawan barisan kelompok orang-orang murtad. Di perang Yamamah beliau kehilangan telinganya, kupingnya terputus, ya, karena tebasan pedang. Tapi kemudian beliau ini orang yang tawadhu, ya, tahu telinganya memang sudah, ya, cacat, tidak sempurna lagi seperti sedia kala, sudah terkena tebasan pedang. Dipanggil oleh orang di Kufah yang nggak kenal ini gubernur, wahai orang yang telinganya putus. Apa respon daripada gubernur Kufah ini? Subhanallah, telinga yang paling baik justru yang tadi engkau caci itu adalah, ya, telinga yang paling baik justru yang tadi engkau caci itu karena dia, telinga itu terputus, jatuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu beliau ini sampai kehilangan telinganya di perang Yamamah melawan kaum murtadin. Subhanallah, di perang Yamamah, kata Abdullah bin Umar, aku menyaksikan Ammar berada di atas sebuah batu. Dia berdiri sambil berseru, hai kaum muslimin, apakah kalian hendak lari dari surga? Inilah aku Ammar bin Yasir, kemarilah, jangan kalian lari dari peperangan ini. Ketika aku perhatikan, ya, sebelah telinganya itu terputus
tetapi dia terus berperang dengan amat sengitnya. Subhanallah. Abdullah bin Umar sangat kagum kepada Ammar bin Yasir, sosok pemuda ahli surga yang dijanjikan masuk surga bersama kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dedikasi mereka, karena pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nasihat ya sahabat Ammar bin Yasir ini? Mari kita simak dari kitab Mawa'izus Sahabah. Nah ini ya, apa Ammar bin Yasir berkata, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 golongan, ada 3 perkara, jika bisa terhimpun dalam diri seseorang, maka dia telah menghimpun seluruh keimanan. Apa kata beliau? Al-insaf min nafsi. Ya, kalau Anda ingin menghimpun keimanan menjadi satu, Anda harus punya 3 akhlak ini. Yang pertama apa? Insaf. Ya, mengakui kesalahan dirimu. Insaf min nafsi. Ya, kalau kita merasa besar terhadap orang lain, lalu kita sombong, itu tanda kita tidak insaf. Kita mengecilkan orang lain karena melihat diri kita besar. Maka kita harus insaf. Hargai orang lain, dudukkan orang lain dalam kedudukan yang terhormat. Ya, sementara kita harus memandang diri kita ini kecil. Ya. Dan ketika kita orang lain melakukan kesalahan, kita jangan lalu tergesa-gesa mengatakan, oh ini pendosa, ini pendurhaka. Jangan. Lihat dulu ke dalam. Insafkan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga banyak dosanya. Ya, jangan-jangan kita banyak maksiatnya. Maka insaf kepada diri sendiri sangat penting. Disitulah kita akan merasakan manisnya keimanan. Ya, itu kata Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah badlus salami lil alam. Ya, berikanlah kedamaian bagi alam semesta. Ya, kedamaian bagi manusia. Ya, kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah bukan hanya dia yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Tetapi orang muslim itu juga didefinisikan oleh Rasulullah siapa? Mereka adalah orang yang tetangganya, orang lain itu selamat dari cacian lidahnya dan dari tangannya yang suka menyakiti orang lain. Nah itu, jadi tetangganya orang lain itu merasa aman, nyaman, dekat dengan orang ini. Itulah orang muslim. Nah, lalu apa? Memberikan kedamaian kepada makhluk hidup, ya, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian menjaga lingkungan hidup, ya, pola hidupnya bersih, tidak buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk memberikan kedamaian kepada alam. Ya, tidak menebang pohon, ya, sembarangan, ya. Kemudian berlaku baik terhadap alam semesta ini, ya, sampai kepada musuh. Ya, kita harus memberikan kedamaian. Ya, kita insaf terhadap musuh kita sendiri. Wal infaqu minal iqtar. Nah, ini. Dan pada saat kita pun membutuhkan atau ketika kita sedang miskin pun kita rajin berinfak. Nah ini, itulah nikmatnya iman Anda akan rasakan. Ya, satu apa? Insaf kepada diri sendiri, insaf dari diri sendiri. Yang kedua, berikan kedamaian kepada alam semesta. Dan yang ketiga, tetap berinfak meskipun kita sedang sulit. Al-infaqu minal iqtar. Subhanallah. Ya, apa pesan Ammar bin Yasir? Berikutnya adalah kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat, menjadi mau'izah yang paling paling jujur, ya. Kalau kita melihat bagaimana sahabat kita, guru kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita mati, kita melihat kematiannya. Itu adalah sebaik-baik nasihat. Ayo persiapkan dirimu untuk kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Ya, orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, menghisap dirinya, dan dia bekerja di dunia ini untuk mengumpulkan bekal, ya, bagi kehidupan setelah mati itu nanti. Wa kafa bil yaqini ghinan.
cukuplah ya dengan membawa keyakinan, cukup itu menjadi bekal kekayaan Anda. Ya, kalau Anda ingin punya bekal kekayaan yang hakiki, bekal keyakinan. Wa kafa bil ibadati syughlan. Cukuplah ibadah itu menjadi kesibukan kita setiap saat, setiap hari. Ayo jadikan hidup kita ini, sahabat muda, ya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu jadi ibadah. Jadi ibadah ini yang menyibukkan diri kita. Kalau kita sibuk dengan ibadah, maka kita akan menjauh dari maksiat, insya Allah. Kalau kita sibuk berzikir, kita sibuk baca sholawat, kita sibuk tilawatil Quran, kita sibuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kita sibuk hadir di majelis-majelis ilmu, kita sibuk mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, kita sibuk belajar sirah sahabat seperti saat ini ya sedang kita lakukan. Kita sibuk mempelajari ilmu ibadah, ilmu tentang keislaman, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Setiap langkah kita menuju tempat kerja, menuju kantor, menuju aktivitas apapun, lalu kita niatkan untuk ibadah. Ya, ibu rumah tangga memasak, menyeduh kopi, ya, memandikan anak, atau apa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga diniati dengan ibadah, itu berarti dia sibuk dengan ibadah. Ayah bekerja mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, dia niatkan ibadah, dia sibuk dengan ibadah. Orang tua mendidik anak-anaknya, putra putrinya, diniatkan untuk ibadah, mengajarkan alif ba ta, ya, mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat, mengajarkan tilawatil Quran, tahsinul Quran, tajwid Al-Quran kepada putra putrinya, niatkan ibadah. Itu sibuk kita hidup kita ini dengan ibadah, dan insya Allah kita akan memetik hasil daripada keimanan dan keyakinan serta ibadah kita itu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda sekalian dirahmati Allah, itulah kehidupan Ammar bin Yasir. Nasihat-nasihatnya yang luar biasa buat kita jadikan pegangan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita bersama kafilah Ammar bin Yasir dan keluarga Yasir, sehingga kita bisa masuk surga bersama keluarga yang kita cintai. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun min Allah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.